Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja, NIM 1812145. Kelas PAI 6B. Oke, di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir semester, yakni mata kuliah soft skill yang diampu oleh dosen Ibu Herlina Pratiwi MPD. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, saya akan membahas mengenai leadership skill. Yuk kepoin. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih rinci dan lebih luas mengenai leadership skill, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui pengertian dari leadership skill tersebut. Nah, ini dia pengertiannya. Ini dia pengertian leadership skill. Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggrisnya, yaitu adalah leadership, yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader, yang berarti pemimpin, dan akar katanya yaitu to lead, yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan. Yang memiliki arti yaitu bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling awal, mempelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Dalam bahasa Indonesia, leadership artinya kepemimpinan, yaitu suatu tahapan memberikan pengaruh atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut para tokoh, yang pertama, menurut George R. Terry, mengartikan bahwa leadership merupakan aktivitas yang bisa berpengaruh terhadap orang-orang agar bersedia untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Mujino, leadership adalah akibat dari pengaruh yang berlangsung satu arah. Dikarenakan pemimpin yang mungkin mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya, dan juga cenderung merupakan pemaksaan atau pendesakan pengaruh yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu sebagai sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpin. Dan dapat disimpulkan bahwa leadership skill merupakan keterampilan pemimpin dalam mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari leadership skill, kita harus mengetahui leadership skill itu kan kepemimpinan. Nah, ini dia syarat-syarat dan tipe gaya kepemimpinan. Oke. Yang pertama adalah syarat-syarat menjadi pemimpin, yaitu bersifat suka menolong, rendah hati dan sederhana, percaya diri kepada diri sendiri, sabar dan memiliki kestabilan emosi, keahlian dalam jabatan, dan yang terakhir adalah jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah tipe gaya kepemimpinan, yaitu tipe otoriter, tipe laissez-faire, tipe demokratis, dan tipe pseudo-demokratis. Setelah kita mengetahui tipe dan gaya kepemimpinan, kita juga harus mengetahui cara-cara meningkatkan leadership skill. Ini dia cara-caranya. Yang pertama adalah berlatih disiplin. Disiplin menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Jadi, jika ingin meningkatkan leadership skill, maka harus bisa menguasai hal yang satu ini. Berlatih disiplin di tempat kerja bisa dilakukan dengan selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, menghadiri rapat tepat waktu, dan selalu menepati janji. Yang kedua adalah tingkatkan kemampuan komunikasi. Pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Melatih skill komunikasi bisa dilakukan dengan mencari tahu seperti apa kata-kata yang tepat digunakan kepada rekan kerja serta bahasa tubuh yang benar. Yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik.
Nah, untuk menguasai skill komunikasi yang baik, itu artinya kamu juga harus menjadi pendengar yang baik. Biasanya, pemimpin yang baik adalah orang-orang yang mau mendengarkan pendapat dari anggota-anggotanya. Yang keempat adalah berani mengambil keputusan dan risiko yang ada. Salah satu tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengambil keputusan agar sesuatu dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, bisa dirimu mengambil sebuah keputusan dan memikirkan apa saja akibat yang akan diterima nantinya. Yang kelima adalah selalu menganalisis masalah terlebih dahulu. Seorang pemimpin yang baik biasanya selalu menganalisis sebuah masalah terlebih dahulu sebelum menjabarkan pendapatnya. Dikarenakan mereka adalah seorang ketua atau pemimpin yang akan dapat memotivasi dan mengarahkan anggota lainnya untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Yang keenam adalah meningkatkan pengetahuan mengenai kepemimpinan. Ada banyak sekali teori kepemimpinan yang bisa dipelajari, yaitu bisa dari buku, dari video, dan internet. Yang ketujuh, dapat memotivasi dan peduli terhadap bawahan. Karena pemimpin merupakan suatu ketua yang dapat menjadi panutan dan harus peduli terhadap bawahannya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dan jangan pernah berhenti belajar. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang besar dan juga jangan pernah berhenti belajar agar ilmu yang didapatkan terus-menerus mengalir kepada yang lainnya. Nah, oke teman-teman, poin selanjutnya ialah cara menjadi pemimpin yang baik. Apa aja caranya? Yuk, kita lihat. Oke, yang pertama adalah keterampilan dalam memimpin. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Keterampilan di sini diartikan sebagai cara pemimpin dalam memimpin, yaitu dengan tahu bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, cara mengorganisasikan kelompok dalam bekerja, membantu kelompok tentang permasalahan pekerjaan, mengambil keputusan bersama, hingga bertanggung jawab atas kelompok. Dalam memperoleh keterampilan seorang pemimpin, harus memiliki pengalaman yang banyak. Nah, jadi pemimpin haruslah memiliki sikap yang baik dan pandai. Yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan merupakan interaksi seorang dengan orang lain atau kelompok. Nah, pada kepemimpinan, hubungan yang diperlukan ialah rasa menghargai, baik itu anggota kepada pemimpin maupun sebaliknya. Yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus menjadi penengah atau anggota. Pemimpin yang baik maupun mengembangkan dan mengatur anggota sehingga keterampilan dan potensi anggotanya terlihat. Dalam mewujudkannya diperlukan hubungan yang baik serta bertanggung jawabnya seorang pemimpin. Yang keempat adalah keterampilan dalam administrasi personil. Nah, keterampilan lain yang sangat diperlukan yaitu administrasi. Dalam menjalankan kepemimpinan, kegiatan administrasi personil haruslah berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai. Proses kepemimpinan lain yang terpenting ialah evaluasi atau penilaian. Proses ini dapat mengukur sejauh mana proses dapat dan sampai mana dilaksanakan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu leadership skill dan cara-cara dan lain-lainnya, mari kita aplikasikan kepada diri kita sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.